tutup semak belukar. Nah, dari sinilah kemudian kita mendapati di area ini memang Gunung Butak yang pernah kemudian ditemukan 13 lempengan tembaga prasasti Kudadu tahun 1294 ya, yang bercerita tentang jasa dari Lurah Kudadu selama masa-masa sulit yang dilakukan oleh Dia Wijaya, dikejar-kejar oleh tentara Jayakatwang, kemudian dilindungi Lurah Kudadu bersama 12 sahabatnya, kemudian ketika menjadi Raja Majapahit dan berhasil serta sukses gitu ya. Hal yang pertama dilakukan oleh Raden Wijaya di tahun setelah penobatannya adalah ingat jasa saja Lurah Kudadu, yaitu dengan menetapkan seluruh desa Kudadu dan masyarakatnya dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Inilah Nah, ini ada satu penemuan seperti yoni yang belum selesai, kelihatan sudutnya itu loh. Oh gitu. Dan tumbang. Bisa jadi waktu itu mungkin ada bencana atau apa, ada perang atau apa, dan ini tumbang ini loh. Ini yoni besar ini. Terlihat sudutnya ini loh. Ini kalau alami tidak ada sudutnya seperti ini. Karena ini dibuat karena di sini adalah tempatnya bengkel arca, jadi ada sudutnya itu. Silahkan dilihat. Iya ya. Tadi menurut penjenengan ini dulu masih ada kaitannya dengan Reco Lanang itu. Reco Lanang. Memang di sini ya? Kenapa kok banyak sekali ini karena di sini itu sampean kasih aku kena entup limpah. Ada informasi menurut dari teman kita Kang Citrus, ada sebuah batu yang dimungkinkan itu adalah hasil dari karya atau keri merung dari leluhur kita ya, karena memang di daerah Gunung Butak ini adalah dikenal dengan warga atau kita akan coba melihat ya Sobat Melaku TV yang menurut penunturan dari teman kita, ini adalah sebuah batu yang sangat unik. Kita akan coba ke sana ya Sobat Melaku TV. Duh, iki batu yoni unfinished. Yoni unfinished ya Sobat Melaku TV. Loh. Ini terlihat seperti miring. Batunya ini tumbang, oh, tumbang. Atau roboh, jadi masih unfinished dan masih dibuat mungkin ya. Karena apa kita bilang tumbang? Ini posisinya miring dan goresan ini atau batan ini tidak mungkin ini terbentuk secara alami atau dari alam ya. Jadi ini benar-benar ini hasil karya tangan manusia. Kita lihat karena ini halus, ini juga lurus ya. Lurus dan bisa halus. Bilang ini adalah yoni yang unfinished mungkin ya. Kita hanya menekan-tekan mungkin atau ada subscriber Mbak Didai dan Sobat Melaku TV ini tahu apakah memang ini yoni atau arca, karena kita lihat di atas tadi itu ada arca atau Reco Lanang, dan di bawahnya sebelah timur tadi juga ada batu gowok, itu batu untuk menyimpan pusaka atau mengasah pusaka yang saya dengar seperti itu ya. Jadi ukurannya ini juga tidak kecil dan sangat besar sekali, kurang lebih 3 sampai 5 meter. Berarti orang-orang kalau yoni ini kemungkinan orang-orang zaman Hindu ataupun Buddha ya Sobat Melaku TV. Karena di tempat ini juga ada Reco Lanang dan juga batu gowok kemudian seperti itu. Dan juga batunya sangat besar. Nah, sangat besar dan memiliki sebuah goresan di antara dari batu tersebut. Sampai itu masuk ke alam kan pahat kan.
Niki pahatan goresan ya. Nah, langsung ngomong ya. Oke, kamu bisa melihat batu seperti ini. Apakah ini dari alam asli atau buatan dari leluhur? Ya, memang daerah sini memang dikenal dengan bengkel pembuatan batu-batu candi, arca-arca, termasuk benda-benda sakral semacam lingga yoni. Artinya memang batu kaca itu sebenarnya adalah yoni, kemudian reca wedok itu juga arca, diduga juga Mahasobya, atau sisi yang lain ada yang mengungkap bahwasanya itu Dwarapala. Begitu juga reca lanang juga unfinished, termasuk watu dandang sebenarnya lingga ya, lingga yang berdiri tegak seperti dandang. Termasuk di sini kita mendapati diduga ini yoni juga unfinished, karena ini ada sebuah goresan yang memanjang ya gitu ya. Karena ini tengkurap gitu ya, tengkurap, dan ini memang tertutup semak belukar. Nah, dari sinilah kemudian kita mendapati di area ini memang gunung buta yang pernah kemudian ditemukan 13 lempengan tembaga prasasti Kudadu tahun 1294 ya, yang bercerita tentang jasa dari Lurah Kudadu selama masa-masa sulit yang dilakukan oleh Dia Wijaya, dikejar-kejar oleh tentara Jayakatwang, kemudian dilindungi Lurah Kudadu bersama 12 sahabatnya, kemudian ketika menjadi Raja Majapahit dan berhasil serta sukses gitu ya. Hal yang pertama dilakukan oleh Raden Wijaya di tahun setelah penobatannya adalah ingat jasa-jasa Lurah Kudadu, yaitu dengan menetapkan seluruh desa Kudadu dan masyarakatnya dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Inilah salah satu dalam prasasti Kudadu itu juga memuat istilah Sang Hyang Klimi. Jadi Lurah Kudadu ini dan masyarakat Kudadu dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Kemudian sebagai gantinya setiap tahun sekali itu memberikan semacam paraga sekar, yaitu sumbangan atau dharma kepada Sang Hyang Klimi, bangunan suci yang berada di Gunung Buta ini diduga karena nama Kemloko, dusun Kemloko, desa Trawas di lokasi ini diduga nama kunonya tahun 1294 merupakan Sang Hyang Klimi. Semoga hal-hal ini tetap kemudian memberikan edukasi ya, terutama jasa dari Lurah Kudadu yang kemudian ketika Dia Wijaya menjadi raja di setelah tahun penobatannya itu tidak pernah melupakan rakyat dan jasa-jasa rakyat kecil. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Loh, seperti ini kan kalau ini alami kan tidak mungkin. Ya. Terus presisi, jadi ya, ini siku, karena di sini adalah bengkel arca. Tadi ini ada kemungkinan kotak yoni yang belum selesai, seperti batu kaca itu kan belum selesai. Ya. Seperti reca wedok itu kan belum selesai. Coba teman-teman kita berputar melihat dari sana, mungkin lebih bagus lagi ya kameranya atau gambarnya. Ya, coba ya. Kita melihat ya, ini bangunan tua yang ada di Ini udah datar ya. ini kan Ini juga datar. kan. Ini sudutnya Ya, kan. ini sudut. Oh iya. Ini atasnya ini kelihatan. Jika seperti ini kelihatan. Ini kelihatan kan. Jadi sudutnya ini terlihat seperti yoni. Seperti ini memang belum selesai karena di sini tempat pembuatan arca. Gitu. Ini kan sudutnya. Jelas kan. Tidak mungkin alami itu presisi, tidak mungkin. Jelas itu hasil karya tangan dari leluhur masa lalu ini yang. Nah, ini ada bekasan palatannya juga ada. Kalau kita bersihkan seperti ini kita melihat secara jelas, secara detail. Begini teman-teman. Jadi mungkin ini misalnya jadi yoni gitu besar ini yoninya. Bisa ukuran sekitar 5 meter persegi ini. Karena ini masih mentah, masih hanya sudutnya. Nampak seperti ini. Atau mungkin ini setelah dibongkar gitu nambah kelihatan di sini ya. Di sini Mas, Ini. Ya, di situ. Nah ini dibuka, coba dibuka ya Sobat Melaku TV. Pelan-pelan, ya. Dikit-dikit enggak apa-apa. Ya gitu, kotorannya. Ini kan presisi Mas ya. Ini ya. Ini coba yang situ Mas, yang situ Mas. Ya ini kan presisi. Nah. Presisi sampai situ. Mungkin ini terpendam sana. Mungkin ada apa? Bencana alam.
atau gunung meletus pada waktu itu, akhirnya terpendam. Ini kita ada di Trawas, di hutan kopi. Nah, itu saja ya Sobat Maku TV, penuturan dari para teman-teman, para sejarawan. Sekian dari kami, jika terdapat kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman agar channel kami tetap memberikan update terbaru seputar sejarah di Nusantara. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.